Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada pertemuan yang ke-10 ya, 8, 9, 10 kan udah 3 ya, udah 4 ya, 4 ya. Udah kayaknya 4 ya, salah ya. Mohon maaf ya, salah UTS. Oke, mengenai Sirah Nabawiyah lagi ya, tapi kayaknya sekarang saya nggak sempat share screen karena waktunya juga udah dikit ya teman-teman ya. Yaitu melanjuti yang kemarin ya, melanjutkan yang kemarin mengenai kondisi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kondisinya ya kalau di dalam buku Sirah Nabawiyahnya Said Muhammad Ramadan Al-Buti ya, bahwa ketika itu dunia sedang dalam keadaan ketimpangan sosial yang tinggi ya. Ketimpangan sosial yang tinggi ya, mengalami yang namanya kemerosotan moral ya, mengalami yang namanya itu dekadensi moral ya, karena hilangnya nabi dan rasul ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kondisi ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan kondisi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bedanya apa? Sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah biasa ya, ada namanya Nabi dan Rasul yang diutus ya. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah gitu ya. Orang-orang soleh dahulu kala itu Nabi dan Rasul ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW ya, bukannya setelah ya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan juga ya. Jadi ketika umat itu mengalami ketimpangan, biasanya Allah akan menurunkan Nabi dan Rasul gitu ya kepada umat itu gitu ya. Nah, tapi ketika sejak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjelang Nabi Muhammad SAW itu benar-benar tidak ada Nabi dan Rasul yang baru. Gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan umat itu dalam ketimpangan, dalam kebimbangan yang sangat besar gitu ya. Tapi kalau kondisinya sekarang ini adalah seperti kondisi tidak adanya ulama yang benar-benar bisa menjadi suri tauladan gitu ya, contoh gitu ya. Nah, ini yang juga sama ya, sebenarnya sama. Kondisinya juga kan membuat umat menjadi bimbang ya. Umat menjadi dalam keraguan gitu ya. Ketika baik dan buruk itu bercampur dan tidak ada orang yang memisahkan baik dan buruk itu ya, maka umat akan menjadi bimbang ya, maka orang-orang awam akan menjadi gamang istilahnya ya. Gamang itu apa sih, tidak menentu gitu ya, tidak menentu gitu kan. Nah, ini adalah kondisi ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ya. Nah, umat itu dalam kegamangan walaupun ada kemajuan-kemajuan peradaban ya, dalam tanda petik ya, mungkin itu seperti sekarang seperti kemajuan teknologi gitu ya. Teknologi. Jadi gini teman-teman itu jangan terlalu banyak kemakan film ya. Misalkan kalau dulu itu ada namanya film The Flintstone ya. Jadi kondisi dahulu kala itu zaman batu gitu ya. Mobil pakai kaki gitu kan. Enggak, teman-teman ya. Ternyata manusia itu memang dari dulu itu memang sudah pintar dan bahkan bisa jadi lebih pintar, atau manusia zaman dulu tuh lebih cerdas daripada zaman sekarang loh ya. Contoh banyak sekali penemuan-penemuan ya di negara-negara kayak Mana Babilonia ya. kikinya? Oke, maaf, ini saya kena mute sendiri. Tapi soalnya ada yang ini nih ya, ada yang terbuka ya, yang bocor ya. Nah, negara-negara dulu ya, Babilonia ya, Irak ya sekarang ya, Babilonia itu Irak ya. Itu banyak ditemukan teknologi loh teman-teman ya, seperti baterai ya. Ternyata baterai itu udah ada, cuma ya mungkin bentuknya dulu itu lebih gede ya. Mungkin ya karena memanfaatkan itu untuk sesuatu yang lebih besar juga, jadi baterainya itu juga lebih besar pada zaman sekarang ya. Nah, banyak lagi penemuan-penemuan yang mencengangkan kita gitu manusia zaman sekarang. Yang nggak usah ini deh teman-teman deh, Nabi Nuh alaihissalam ya.
Nabi Nuh alaihissalam itu membawa hewan ya dalam perahu beliau, ya itu jangan dibayangkan itu perahu biasa, ya itu bukan perahu kayu. Kalau itu perahu kayu, itu udah amburadul ya. Itu pasti ada teknologinya teman-teman. Teman-teman apa namanya harus berpikir juga jangan sampai menerima berita ya dari orang-orang yang tidak dipercaya itu begitu aja gitu loh ya. Kan banyak penemuan-penemuan itu ya di perahunya Nabi Nuh alaihissalam ya, seperti apa? Seperti ada stop kontak ya, seperti ada saklar listrik ya. Nah, ternyata udah ada teknologi seperti itu gitu ya. Jadi gini, memang mungkin peradabannya maju dulu ya. Jadi sebelum apa namanya sebelum mungkin peradabannya maju. Jadi peradaban yang maju itu tidak menjamin apa namanya moral ya, tidak menjamin eh, apa istilahnya itu tata krama, sopan santun, terus eh, pokoknya acuan hidup lah ya, itu bagus ya, enggak ternyata. Tapi bisa sebaliknya. Kalau moralnya bagus, itu bisa menjadi jaminan untuk menjadi peradaban yang bagus juga gitu ya. Jadi yang pertama harus dibentuk itu adalah bukan dari bangunan fisik ya, tapi bangunan mental. Nah, ini terbukti ya dari apa namanya dahulu kala ya, sejak sebelum apa namanya Nabi Muhammad SAW sampai zaman Nabi Nuh ya. Wah, sampai zaman Nabi Nuh deh ya kan. Karena kan yang menjadi apa ya kalau dibilang tuh keturunan manusia zaman sekarang itu kan rata-rata sih semuanya ya. Itu kan Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh alaihissalam kan Nabi Nuh alaihissalam itu bapak manusia yang kedua ya. Karena apa namanya selain apa yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu kan dimusnahkan oleh Allah sebenarnya kan, dimusnahkan ya. Bahkan bangsa Arab ya kan itu juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam kan. Nah, intinya ya teman-teman ya, dari apa namanya sejarah ya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah adanya ketimpangan karena ketidakadanya ya ketiadaan dari suri tauladan contoh yang biasa Allah Subhanahu wa taala utus ya berupa nabi dan rasul ya. Nah, ketika itu tidak ada nabi dan rasul baru yang diutus. Mungkin yang lama-lama mungkin masih ada tapi tidak apa namanya menampakkan diri seperti apa tuh kalau nggak salah ada namanya Nabi Daniel ya, tapi itu Allah alam juga ya. Yang kabarnya itu meninggalnya itu setelah Nabi Muhammad SAW ya. Nah, tapi Nabi Daniel itu sendiri juga sudah diutus sebelum Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, jadi kondisi umat ketika antara Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar kondisi tanpa adanya petunjuk ya. Nah, akhirnya mereka membuat apa namanya semacam sesembahan ya, dan ya yang namanya manusia itu secara fitrahnya itu ya butuh yang namanya Tuhan ya. Secara fitrahnya manusia itu butuh yang namanya Tuhan. Nah, tapi bagaimana cara mengimplementasikan ibadah kepada Tuhan itu butuh bimbingan ya. Itu butuh bimbingan ya. Siapa yang membimbing? Nabi dan Rasul ya. Nah, agar tidak salah gitu kan. Nah, ketika tidak ada bimbingan, maka akan menjadi bercampur baur ya. Bercampur baurnya itu ya akhirnya ada yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan Rasul ya. Tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan kan. Tuhan dimanusiakan, manusia dituhankan kan. Ya nggak usah jauh-jauh lah ya, nggak usah bicara apa namanya mungkin ya ada yang agama lain ya. Tapi memang ya sebelum Nabi Muhammad SAW ya, jangankan Nabi Isa alaihissalam ya, yang namanya Firaun itu sudah mengklaim dirinya itu sebagai Tuhan, dan juga ketika zamannya antara Nabi Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, yang namanya Raja Persia, yang namanya Raja Romawi, mereka tuh dalam tanda petik mengklaim dirinya sebagai Tuhan ya. Nah, artinya apa? Yang namanya sifat menuhankan manusia dituhankan itu sudah ada ya. Ketika manusia itu tidak ada agama di dalam dirinya ya. Nah, jadi inilah butuhnya nabi dan rasul ya. Inilah yang menjadi kenapa kita butuh adanya seorang yang bisa membimbing gitu ya teman-teman ya, yang bisa mencontohkan
Nah, dalam artian kalau sekarang mungkin para ulama ya. Nah, apa namanya, kalau dulu ya, sebelum itu mungkin ya para ulama salafus saleh ya, ada para sahabat, ada Nabi Muhammad SAW, terus juga mungkin sebelumnya lagi ya, sebelum apa, Nabi Muhammad SAW itu mungkin ada nabi dan rasul ya. Nah, itulah yang hikmahnya kenapa harus ada orang yang bisa dijadikan contoh ya. Orang yang harus agar umat ini tidak selalu dalam kebimbangan, tidak selalu dalam kegamangan ya. Sehingga peradaban itu ya, pembangunan fisik itu seimbang ya. Jangan sampai ini jadi gimana ya teman-teman ya, kalau kita lihat sekarang itu, kalau teman-teman pernah baca sejarah ya, sejarah itu ya akan berulang ya teman-teman ya, akan berulang. Ya yang namanya apa namanya manusia ya yang mungkin yang tunawisma ya, ketika mereka itu tidak punya rumah ya, tapi di satu sisi ada pembangunan fisik yang luar biasa, ya maka pembangunan fisik itu akan menjadi apa ya, kalau dibilang itu tempat mereka untuk bernaung gitu, misalkan kolong jembatan ya, terus di gedung-gedung kosong yang mungkin sudah tidak ada penghuninya ya. Nah, itu semua bisa terjadi kenapa? Karena ya tadi itu ya, peradaban fisik itu tidak diimbangi oleh peradaban mental gitu kan, tidak diimbangi dengan pembangunan mental. Pembangunan manusianya itu belum ada, tapi sudah pembangunan fisik gitu kan. Nah, itulah apa namanya, sama lah ya. Jadi dulu pun juga begitu ya. Jadi yang namanya daerah-daerah apa namanya tuh, kumuh ya, dulu juga ada sebelum apa namanya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu udah ada tuh yang namanya daerah-daerah kumuh di daerah Romawi, Persia, orang-orang pinggiran, orang-orang marginal ya. Mereka melakukan apa, perlawanan, mereka melakukan apa, itu sudah ada yang kayak gitu-gitu ya. Hanya saja perlawanan mereka ya lagi-lagi ya tidak tentu arah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengarahkan untuk menjadi yang lebih baik gitu kan. Nah, itulah ya kondisinya ya, jadi teman-teman ketika kita belajar sejarah itu jangan sampai teman-teman itu terperangkap oleh tahun ya, terperangkap oleh nama tokoh ya, terperangkap oleh apa namanya, ya pokoknya tokohnya lah ya. Nah, jadi yang namanya sejarah itu bukan cuma di situ teman-teman ya, tapi hikmahnya ya. Kita belajar sejarah itu untuk mengambil hikmah, bukan mengambil angka tahunnya ya. Kalau kita nggak tahu angka tahun, tapi kita tahu hikmahnya, itu berarti kita sudah tahu sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya bicara masalah apa, tahun dan angka ya, tapi juga harus tahu hikmahnya. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Apa sih yang menjadi apa namanya, ininya ya, yang membuat seperti itu gitu kan. Nah, itulah apa namanya, kita manfaatnya kita belajar sejarah teman-teman ya. Ya, oke teman-teman ya, mungkin ya kita apa namanya, oh ya, ada mau ditanyakan kah untuk UTS? Nanti ya saya input ya, saya lagi apa namanya, lagi nilai dulu nih ya, lagi apa, lagi saya nilai ya, jadi belum ke input ya, diproses lah ya. Oke, ada mau ditanyakan selain UTS? Ini pengguna Zoom siapa ini? Pengguna Zoom. Nanti kalau direkam namanya pengguna Zoom, terus Salsabila, ada Fiona. Ini yang on cam cuma Fiona nih ya. Meta, ada Rafli, ada Fatir, Akbar, ada Hamdan, Zulfikar, Afandi, Iksyan ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Nah, ini Fiona kasih nilai plus ini ya, sudah on cam ya. Selvia, Avandi, Rafli ini, Nadia, Farinda. Oh, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman mengenai apa Sirah Nabawiyah ini ya?
mengenai Sirah Nabawiyah ini sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Kalau kita mendalami sejarah itu sebenarnya kita itu akan bisa menebak loh apa yang akan terjadi pada saat ini ya. Kalau kita benar-benar mendalami sejarah, jadi misalkan nih ada orang yang membuat-buat apa kayak ramalan-ramalan atau cocok logi gitu ya. Apakah itu benar cocok loginya atau enggak ya? Kalau kita tahu sejarah, kalau kita tahu ya itu kita akan tahu itu benar akan terjadi atau nanti gitu kan. Nah, karena dalam sejarah itu ada ininya ya apa namanya? Clue-nya ya. Sejarah ada clue-nya ya. Nah, jadi teman-teman ya belajar sejarah itu sebenarnya menarik ya. Yang membuat kita bosan belajar sejarah itu karena kita sering sekali dipatri ya dengan angka-angka ya kan tahun sekian ya kan atau tokohnya ya padahal yang namanya belajar sejarah itu bukan cuma di situ ya tapi ada hikmah ya hikmah dari sejarah itu ya. Nah, kayak teman-teman baca buku komik nih ya. Coba teman-teman baca buku komik apa nih? Misalkan yang kartun-kartun apa tuh Naruto, One Piece gitu ya. Pernah nggak ditulis apa namanya di dalam komiknya itu angka tahun sekian gitu ya? Kan nggak kan? Kenapa? Karena kalau seringan ditulis angka tahun sekian, itu yang bacanya kan bosen, bete gitu kan. Ah, apa istilahnya itu. Nah makanya kan dalam apa namanya dalam komik ya, dalam buku komik itu yang namanya angka-angka tahun itu bisa dibilang nggak ada gitu kan. Kenapa? Karena ya kita akan terapa ya kalau bilang tuh terlalu banyak angka tuh akhirnya apa otak kiri kita yang kerja ya. Tapi kalau kita hanya ngelihat gambar ya, karena kita tuh udah keseringan lihat pakai otak kiri ya teman-teman ya. Kita tuh belajar itu kebanyakan pakai otak kiri kan. Akhirnya apa? Nggak seimbang ya. Otak kanannya minta ya kan. Otak kirinya terlalu banyak banyak asupan, otak kanannya minta. Mintanya dengan apa? Ya tadi itu komik, gambar ya kan. Gambar itu kan otak kanan ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kok enak ya baca komik ya dibandingin baca buku pelajaran ya. Ya karena itu ya otak kiri kita itu udah terlalu banyak ya. Nah, sedangkan otak kanan kita itu masih kosong. Nah, jadi yang jadi apa tantangan itu gimana caranya kita mengisi otak kanan kita ini tapi dengan pelajaran gitu loh ya. Nah, misalkan nih ya komiknya komik sejarah ya. Apa komiknya siapa tuh Muhammad Al-Fatih, terus Khalid bin Walid ya kan. Nah, jadi tuh otak kanannya keisi tapi keisi yang bermanfaat ya kan. Jangan komik-komik yang nggak ada juntrungan ininya ya, yang nggak ada juntrungan kebenarannya ya. Keisi otak kanannya cuma hal-hal yang nggak bermanfaat gitu kan. Sedangkan otak kirinya itu penuh ya dengan pelajaran-pelajaran. Nah, akhirnya jomplang tuh ya. Nah, biasanya kan kita apa milih yang enak ya kan. Yang enak apa sih? Ada baca komik aja lah, gitu kan. Kenapa kalau baca komik itu bisa berjam-jam sedangkan kalau baca buku pelajaran itu bisa cuma ya paling sejam itu udah maksimal ya kadang-kadang ya. Itu karena kita nggak seimbang, otak kita tuh nggak seimbang ya. Kita nggak seimbang. Nah, apa sejarah ini ya. Sejarah ini sebenarnya sesuatu yang apa ya, yang enak loh, bermanfaat banget loh ya. Eh, tapi terkadang tadi terkungkung oleh angka-angka itu. Ya, makanya kalau belajar sejarah itu jangan cuma ini ya, jangan cuma hafalin angka ya, tapi lihat juga apa sih tokohnya dan juga eh, manfaatnya ya. Terus juga bisa juga teman-teman mungkin bisa juga beli apa komiknya ya. Banyak lah sekarang ya. Sekarang itu udah luar biasa ya. Banyak ininya ya, terobosan-terobosan baru ya kayak komik Muhammad Al-Fatih, komik Khalid bin Walid, ya terus ada komik Salahuddin Al-Ayyubi, ya itu ada semua sekarang ya. Kalau dulu ya, zamannya bapak saya dulu tuh memang belum ada ya. Tapi kalau sekarang udah banyak ya, makanya kalau teman-teman punya uang tuh belinya tuh yang kayak gitu-gituan ya. Belinya tuh yang bermanfaat ya, jangan yang sesuatu yang sia-sia lah ya. Oke ya teman-temannya gitu ya. Jadi kita apa namanya lanjut lagi minggu depan ya. Mohon maaf ya atas keterlambatannya. Tadi saya soalnya ada keperluan dulu tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah selain UTS? Absen seperti biasa, Pak. Iya, seperti biasa nanti ya. Tenang aja ya.
Ya teman-teman ya, jadi gini ya, kita tuh belajar agama itu yang pingin saya ini kan tuh bukan cuma apa namanya ya oke lah, masalah absen itu pasti akan saya ini kan, tapi ada satu ya yang ingin saya ini kan, yang ingin saya apa namanya tanamkan ya, itu bukan cuma monoton nih misalkan absen terus ini itu, tapi teman-teman tuh terutama yang perempuan ya, terutama yang perempuan mohon maaf banget ya. Misalkan yang belum berhijab ya, tolonglah apa namanya, berhijab ya. Kenapa? Itu perintah Allah ya, itu perintah Allah gitu kan. Terus misalkan alasannya gini, "Aduh Pak, saya belum siap Pak," gitu kan. Ya gini loh, teman-teman misalkan nih ya, eee, naik motor ya, teman-teman naik motor nih ya, teman-teman naik motor, misalkan ke mana, ke Tamrin atau ke Sudirman gitu ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada tilang ya, nggak ada tilang di tempat ya, mungkin karena sekarang tilang ya. Nah, eee, taruhlah misalkan masih ada tilang manual gitu ya teman-teman ya, masih ada tilang manual ya. Terus, teman-teman misalkan nggak pakai helm gitu kan, teman-teman nggak pakai helm, terus ketangkep sama Pak Polisi ya, teman-teman ketangkep sama Pak Polisi, "Mohon maaf Dek, apa namanya, kok nggak pakai helm?" Gitu kan. Kalau bahasa itu, "Kenapa sih kok belum pakai hijab?" Kan alasannya belum siap, Pak. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman nih ya, yang perempuan ya, mohon maaf ya, misalkan ketangkep sama polisi nggak pakai helm. Terus teman-teman mau jawab sama juga kayak gitu, "Mohon maaf Pak Polisi, saya belum siap pakai helm." Gitu. Kan nggak lucu juga gitu ya. Artinya apa? Ya siap nggak siap harus pakai gitu loh ya. Siap nggak siap tuh harus pakai. Ya jangankan apa namanya sekarang ya, dulu ya. Teman-teman tuh jangan aduh jadi panjang lagi ya, karena dikit aja ya, dikit ya. Eh Dulu ya, ketika ayat tentang hijab turun, itu jangan dibayangkan sudah ada pabrik hijab ya, jangan dibayangkan sudah ada, pabriknya, belum ada loh pabrik yang namanya Zoya, ya, yang namanya Robani, yang namanya apa, Samira atau apapun itu kan baru adanya sekarang dan adanya di Indonesia kan. Yang namanya perintah untuk menutup aurat ya, Quran surat An-Nur itu ya, itu turun, tools-nya itu belum ada loh, tools maksudnya apa, kerudungnya tuh belum ada ya, belum ada ya. Nah, lalu apakah ketika itu para sahabiah itu menolak? Enggak ya, mereka langsung apa, langsung menjalankan perintahnya ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Caranya gimana? Mereka itu melihat ada hordeng nih ya, ditarik hordeng jadi kerudung ya. Melihat taplak, diambil taplak jadi kerudung. Itu saking taatnya mereka ya sama Allah dan Rasulnya ya. Nah, itulah ya, apa namanya, kondisi ya. Jadi kita tuh sekarang malu banget ya Allah, benar-benar malu deh ya. Para sahabat-sahabiah itu ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala padahal tools-nya itu belum ada ya. Padahal apa namanya, ininya belum ada ya, apa sih, alat-alat untuk menjalankan itu belum ada ya. Alat-alat menjalankan itu belum ada, tapi mereka tuh menjalankannya gitu loh. Nah, sekarang kita nih apa sih yang kurang? Mau yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal ya, itu ada semua ya teman-teman ya. Mau mau beli yang paling murah sampai yang paling mahal itu ada ya, mau yang mungkin gak ada mereknya sampai ada mereknya terkenal itu ada. Nah, jadi ya lagi-lagi ya, ini kembali lagi ke diri kita ini mau taat atau enggak ya. Yang pastinya ya saya di sini sudah apa namanya, memberikan semacam wasiat lah ya teman-teman ya. Ya jadi, bagaimana para sahabat ya, para sahabat Rasulullah SAW itu ya, mereka itu taat gitu ya, dan mereka taat dengan kondisi yang apa adanya gitu ya. Tidak apa, tidak menunggu, "Aduh nggak ada alatnya nih, ya Nabi nggak ada alatnya," gitu kan. Beda dengan Bani Israil ya kan, Bani Israil itu, alasannya banyak gitu ya. Nah kita jangan sampai kayak Bani Israil ya mudah-mudahan ya. Bani Israil disuruh perang ya kan, malah alasannya apa? "Musa, kamu sama Tuhan kamu," kan bahasa kita nih ya, bahasa kita. "Kamu sama Tuhan kamu kan keren tuh." Nah, kerennya gimana? Firaun aja yang kita sembah bertahun-tahun bisa mati sama kamu kan, sama Tuhan kamu. Ya udah kalau memang kamu mau perang, kamu perang aja kamu sama Tuhan kamu berdua gitu kan. Nanti kalau udah menang kabarin ke kita ya, nanti kita baru masuk.
Nah, itu Bani Israel tuh ya. Nah, kurang ajar kan. Masa nabinya digituin gitu. Nah, jadi apa ya? Tuh alasannya itu ya begitu ya Bani Israel. Nah, kita jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai bilang, aduh gimana ya? Baju saya masih bagus-bagus nih yang apa? Mungkin yang perempuan ya atau yang laki-laki nih ya. Apa gitu kan alasannya misalkan merokok gitu. Aduh gimana ya? Teman-teman tongkrongan saya kan ngerokok semua gitu. Misalkan yang ngerokok ya kan. Terus apa ya kan banyak lah apa namanya alasan-alasan yang mungkin itu bisa kita hilangkan ya. Kita hilangkan atau mungkin kita menjadi pionir dalam kebaikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita tuh belajar agama itu bukan cuma absen ya. Oke lah, absen tergampang lah, absen lah ya. Absen ujian UTS terus dapat nilainya 100 atau dapat nilainya A gitu kan. Ya, bukan cuma di situ teman-teman ya. Belajar agama tuh bukan cuma di situ ya. Kita itu belajar agama itu ya dari sisi pakaian, dari sisi akhlak ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada, oke. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Oke, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.